Halo Sobat Kubisa, ketemu Halo, lagi sama gua Rian dan Haidar Kak. di Kubisa Podcast episode 9. 9. Nah guys, sekarang ini kan udah era digital nih, di mana-mana kita pasti akan berinteraksi dengan sesuatu yang berbau digital. Dari saat kita bangun tidur sampai mau tidur, pasti kita akan menemukan semua kecanggihan yang ada di dunia sekarang ini. Nah, sekarang gue pengen tanya ke lo nih Haidar, lo ada pengalaman nggak mengenai keuntungan dan kerugian pada era digital? Ada banget. Menurut gua, dampak yang paling besar adalah waktu kita akses informasi. Mungkin Hmm, dulu suka lihat kalau bapak kita tuh suka bangun pagi-pagi baca koran hmm, gitu ya. ya, Sekarang tuh kita akses informasi tuh gampang banget ya sih, kayak hmm, cuma lihat portal berita aja ya, dan scroll sosmed juga kita dapat informasi. iya bener Menurut gue itu banget, sih yang jadi faktor besar dan juga hmm, transportasi online nih. Sekarang hmm, kan ada ojol ya, iya, kita kemana-mana tuh gampang banget dan sekarang tuh hmm, ada etiket. Jadi iya, nggak usah pakai kertas, tinggal pakai ah. HP aja itu mantep banget Jadi sih. kalau kita mau staycation semuanya udah mudah Iya, aksesnya ya, iya tinggal benar-benar booking banget. online. Nah sekarang juga di dunia digital ini selain banyak kemudahan yang kita temui, kita juga bisa menjadi produktif atau menghasilkan dan juga bermanfaat buat banyak orang. Setuju nggak lo? Setuju banget pastinya. Lu ada nggak, pengalaman-pengalaman atau misalkan sesuatu yang berbau digital yang menurut lo itu tadi kan keuntungan, Mhm. sekarang kerugiannya itu kayak gimana menurut lo? Ada sih, menurut gue sekarang tuh karena akses informasi jadinya lebih mudah, Mmm, mmm, kita juga bikin informasi jadi lebih mudah nih. Jadinya mmm, ada hoax kan di mana-mana. iya, Bikin kita tuh, ini benar nggak sih informasinya gitu. mhm Terus ada juga mhm. tentang hacker nih yang baru-baru ini lagi Iya yang panas lagi banget rame ya, kan. benar bener Yang banget. Siapa data namanya? Bjorka kalau nggak Biorka salah, ya, iya. Biorka, Yang iya data iya. presiden tuh dibocorin itu Iya tuh. iya iya. Itu lumayan ngeri sih. Iya, dan itu juga kita belum tahu tuh bener apa enggak, bisa jadi Iya, hoax juga betul kan. banget, iya. Iya, bener-bener banget. Nah, sekarang itu kan lagi banyak juga nih, kerugian dari era digital. Selain tadi yang udah kita mention, ada juga penipuan digital, ada juga cybercrime, bener nggak? Benar banget, dan sekarang tuh karena era digital, Mhm, banyak banget pekerjaan yang mulai digantikan nggak sih sama mesin, mhm. sama AI itu? Iya benar-benar. Jadi banyak sektor pekerjaan yang Iya, tergantikan, jadi minim lapangan kerja, bener iya nggak banget, sih? iya. Tapi di sisi lain juga ada, lapangan kerja baru seperti salah satunya konten kreator, di mana lo bisa menghasilkan uang dari dunia digital, bener nggak? Menarik banget sih itu, gue juga pengen sih jadi konten kreator. Jadi selain kita berkarya, ilmunya juga bisa berguna gitu nggak sih Iya sama benar orang benar kan? benar. Asik sih. Kita bisa jadi influencer, kita bisa jadi, trendsetter ya kan. Nah lo sendiri itu ada pengalaman nggak sih mengenai transisi dari dunia konvensional ke dunia digital? Ada banget, seru nih. Dulu tuh waktu gue masih kecil, minggu-minggu kita suka nonton kartun ya, Iya, kayak Dragon Ball, Doraemon. Pokemon, Iya nah itu iya, seru benar benar banget benar sih itu. benar. Mungkin kalau sekarang kan anak-anak pada online nih, mungkin lebih Mmm, fokus ke HP kali ya. iya iya iya. Tapi ada dampak baiknya juga nih, Mmm, dengan era digital sekarang mahasiswa online akses terhadap pembelajaran juga lebih mmm. mudah kan karena online. Iya iya, pembelajarannya via online ya. Mhm, Kalau kita zaman dulu kayaknya nggak ngerasain kayak gitu-gitu ya. nggak ada sih. Zaman sekarang tuh udah lebih dipermudah lah, bahkan untuk belajar juga banyak gitu loh digital learning, platform-platform yang bisa kita, pelajarin dan kita nggak harus datang ke Iya tempatnya, bener kita bisa banget. belajar dari rumah dan kita juga bisa nge-share ilmu kita ke banyak orang, Iya, bener nggak sih? bener banget tuh. Jadi lebih gampang lah untuk kita aksesnya. Mhm mhm. Dan kalau misalkan menurut lo nih, misalkan kita menjadi seseorang yang bisa menghasilkan uang di dunia digital sebagai konten kreator, menurut lo tuh enak gak sih? Menarik banget sih itu. Mmm, Kerjanya bisa di mana aja lagi kan. mhm mhm. Oh gitu, iya emang bener ya, semenjak era digital itu jadi banyak pembelajaran online di platform digital yang bisa kita akses di mana aja, ya kan? Di mana kita bisa share ilmu kita agar berguna buat orang banyak, agar impactful, bener gak sih? Betul. Gue juga pengen banget sih jadi konten Mmm, kreator gitu ya. Selain mmm, berkarya, kita juga bisa bagi-bagi ilmu nih yang kita mmm, punya mmm, kepada orang-orang, jadi juga bisa bermanfaat. mmm, Kayak misalnya gue tuh tertarik banget sama videografi mhm mhm sebenarnya. mhm. Gue lihat di YouTube tuh ada Chandra Leo dan ada Mmm, Parker Welbeck mungkin kalau mhm di luar ya. mhm, iya iya. Itu gue pengen banget sih bikin konten-konten kayak gitu tuh. Mmm. Dan gue juga sebenarnya tuh ada akun TikTok, gue Oh juga gitu? seorang konten kreator Oh mungkin ya, gitu, iya walaupun iya masih iya kecil iya, ya. siap siap siap. Di sana tuh gue pengen banget, bahas-bahas tentang sosiopolitik, kayak Sosiopolitik ya. channel-nya Ferry Irwandi kalau mungkin teman-teman tahu, Mmm, itu bahas sosiopolitik dan juga isu-isu terkini lah. mmm, Kayak ada juga di YouTube Fox, kalau mmm. tahu Johnny Harris itu gue terinspirasi dari sana sih, Oh gitu, keren. iya Dan iya. ada juga videografi mungkin kalian tahu Urofi dan lain-lain gue suka banget. Iya sih emang enak banget kalau misalkan kita bisa
memberikan impact kepada halayak luas akan konten yang kita buat. Dan yang pasti impact-nya itu positif dong. Mungkin Betul. bisa menginspirasi atau kita memberikan tips atau tutorial di dunia maya. Bener gak Bener sih? banget. Dan jadi konten kreator tuh ternyata susah loh. Mhm. Mungkin awal-awal gue bikin tuh yang nonton sampai cuma 100 dan itu Mmm, jadi bikin gak semangat sih. Tapi kan mhm. kuncinya mungkin konsisten ya. Konsisten ya. Dibuat terus, buat terus, bikin Mhm. skrip yang mungkin skripnya kurang menarik kali ya. Jadi Mhm. orang pada nggak nonton. Dan juga lo harus berdasarkan passion sih. Iya betul Iya banget. kan? Karena kalau Soalnya misalkan kita udah berdasarkan mhm, passion, pasti kita semangat iya, heeh. kerjainnya. Ya nggak sih? Kalau kita nggak suka tuh bahasan yang kita nggak suka, pasti kita ngelakuinnya tuh kayak malas-malesan gitu loh. Mhm Setengah-setengah. Jadi mhm. kalau bisa bikin konten yang sesuai dengan minat lo semua. Iya benar-benar dan pastinya juga harus berguna buat orang banyak. Kan Bener asik tuh banget. kalau misalkan kita bisa bikin konten, tapi bisa berguna buat orang banyak. Ya kan? Iya. Dan gue juga bikin tutorial juga sebenarnya kan biar Mmm. ilmu yang gue punya tuh bisa bermanfaat nih. Mhm Gue mhm. tuh ada tutorial editing video sebenarnya di Mhm Premiere Pro, mhm. Mhm. di CapCut. Jadi orang-orang yang mau belajar bisa sebenarnya ke akun TikTok gue. Mmm. Itu sih. Nah kalau misalkan lo sebagai konten kreator lo mau nggak sih berbagi ilmu buat orang banyak gitu? Mau banget. Apalagi sekarang mungkin sebagai konten kreator selain kita bagi-bagi ilmu, tapi juga ada kepengenan lain nih Mmm. dari penghasilan. Karena Mmm. kan fleksibel Mhm. banget ya Iya penghasilan iya jadi iya. konten kreator Mhm tuh. mhm. Dan jadi mungkin sekarang jadi pekerjaan impian kali ya, karena bisa kerja di Ya, mana aja gitu. ya berdasarkan passionate sih. Nah serius nih, lu pengen jadi konten kreator yang bisa menghasilkan ilmu buat orang banyak. Pengen banget pastinya. Tenang aja, di Kubisa kan lagi ada virtual learning konten kreator bootcamp, di mana lo akan dapat banyak banget pembelajaran untuk menjadi konten kreator di bidang e-learning. Mantap. Nah, di sini lo akan menguasai tools yang sangat bermanfaat dan langsung terbidik ke target sasaran lo. Serius ada itu di Kubisa? Beneran, udah ada Mantap. nih Sobatku Bisa, kalian juga akan bertemu dengan instruktur yang sudah berpengalaman di perusahaan-perusahaan besar. Jadi kalian bisa collab nih sama mereka, Menarik banget ya sih. kan? Ada beasiswa dan bersertifikat juga. Boleh sih gue mantep banget gue pengen coba sih di Kubisa coba. Yoi. Nah, buat yang nonton jangan lupa nanti klik link di bawah ini ya, di mana kamu bisa belajar lagi banyak micro learning yang dapat kamu pelajari. Oke? See you in the next podcast. Dadah.